Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu, guru TK Kemala Bayangkari 43 Pare Kediri yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif di TK Kemala Bayangkari 43 Pare Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di sini nanti dapat membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan sedikit pengalaman, sedikit ilmu yang sudah saya terima pada program guru penggerak di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita sedikit dulu. Silakan ibu-ibu berdiri semuanya. Ya, monggo silakan berdiri semuanya. Di sini nanti semuanya ada dompetnya, ada tutupnya. Iya, ada tutupnya. Nah, di sini saya minta nanti ada yang menjadi peran pertama dan ada yang menjadi peran kedua. Di sini tutupnya Bu Bintang, sini tutupnya Bu Wanti. Coba tutupnya yang bawa tutup Bu Bintang apa Bu Risna? Salah satu aja. Bu Bintang ya, sama Bu Wanti apa Bu Mar? Yang bawa tutup Bu Wanti apa Bu Mar? Bu Wanti, ya ditaruh dompetnya, tutupnya aja yang dipegang. Nah, di sini tugasnya nanti ya, tutup tip 1, Bu Bintang dan Bu Wanti, nanti pertahankan, anggap tutup itu sebagai pegangan Bu Wanti yang harus Bu Wanti jaga, jangan sampai boleh diambil orang lain, ya. Dan untuk tugas yang kedua, untuk pemeran kedua, nanti tugasnya merebut bagaimana caranya biar Bu Wanti atau Bu Bintang mau membuka tangannya untuk memberikan tutupnya kepada Bu Mar atau Bu Risna. Bisa? Bisa? Ya oke. Kita mulai ya. Saya beri waktu berapa ya? 30 detik. Silakan Bu Wanti dan Bu Bintang, Bu Mar, iya ke tengah aja biar terlihat. Di sini di depan sini coba. Bu Bintang sama Bu Risna, Bu Wanti sama Bu Mar. Ya, nanti Bu Risna ini ya. Ini membuka tutupnya Bu Bintang, Bu Mar, tutupnya Bu Wanti. Usaha Bu Risna boleh berusaha sekuat Bu Risna, Bu Mar bisa berusaha sekuat Bu Mar ya untuk membuka tangannya Bu Wanti. Silahkan ya. Yuk 1, 2, 3. Ayo pertahankan. Ayo 1, 2, 3. Ayo boleh pakai cara apa aja silakan agar tangannya bisa terbuka. Baik, ada yang bisa sudah habis waktunya, ada yang bisa tidak bisa merasa semuanya. Tepuk tangan buat kita. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, ibu-ibu, dari kegiatan ini kita dapat mengambil pelajaran ya. Dari kegiatan ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi sekuat apapun orang lain mau mengontrol kita itu tidak akan bisa, karena kontrol diri itu ada pada diri kita. Itu ya, jadi dari kegiatan itu kita dapat mengambil pelajaran seperti itu. Next Bu Resti. Nah, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Hester dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Judge Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Monggo Bu Lesmi bisa masuk. Sekarang ilusi guru mengontrol murid. Ini ilusi ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bukan terdapat perilaku
Nah, untuk ilusi selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi murid nanti kedepannya akan menggantungkan kepada guru. Next, Bu Resti. Ilusi selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, ini ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk, ya. Jadi ini ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi saya dan ibu guru semua ini adalah termasuk orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa, namun kendalinya tetap pada diri anak-anak. Next, Bu Resti. Nah, selanjutnya ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus, realita kebutuhan kita sama, namun teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan saya, Bu Lasmi, Bu Wanti, Bu Mar, Bu Risna, Bu Bintang, dan Bu Resti itu adalah berbeda. Tidak bisa kita menyamakan kebutuhan kita. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, namun teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi apa yang saya lihat belum tentu sama dengan yang panjenengan lihat. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa ya mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Sama juga dengan anak-anak, kita tidak bisa, ya, karena kita memiliki pandangan yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap kita melakukan apapun itu pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, namun teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi SBG yang sudah kita lakukan sama dengan ini, ya. Orang lain tidak bisa untuk mengontrol kita, tapi yang bisa adalah diri kita sendiri. Karena panjenengan tadi sudah berusaha sekuat mungkin untuk menggenggam benda yang ada di tangan panjenengan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, namun teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, namun teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tapi kalau teori kontrol itu model berpikir menang, ya. Next, Bu Resti. Nah, di sini kita akan menyampaikan nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya memilih profil pelajar Pancasila. Coba ibu-ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Apa, Bu Lasmi? Iya, bisa. Ayo kita sebutkan bersama, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus berkebinekaan global. Terus mandiri,
bergotong royong, bergalah-titip, dan kreatif. Ada berapa? Ada 6 ya. Ini nilai kebajikan universal yang akan kita gunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Next, Bu Nesti. Nah, ini ya. Ini nanti saya minta ibu guru semua untuk menjawab ini ya. Coba Bu Bintang minta tolong dibagikan sticky note-nya. Mau dibagi juga Bu Bintang ya. Yang satu warna hijau, yang satu warna merah. Iya. Nanti di sini saya minta ibu guru untuk menjawab ini ya. Sebagai seorang pendidik, saat ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, Anda perlu hadir di suatu pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ini nanti panjenengan bisa memilih, ya, bisa memilih motivasi Anda itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, ya. Jadi panjenengan nanti bisa memilih. Untuk yang pertanyaan pertama bisa ditulis di sticky note warna hijau, ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua nanti bisa menggunakan sticky note yang warna merah. Untuk pertanyaan yang kedua ini, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya ya. Di sini jawabannya tidak ada benar atau salah ya. Jadi silakan dijawab sesuai apa yang ada di pikiran ibu-ibu semuanya. Silakan, saya beri waktu 5 menit cukup. Iya, nanti silakan untuk yang pertanyaan pertama dituliskan di sticky note warna hijau, dan pertanyaan kedua dituliskan di sticky note warna pink. Ya. Nomornya apa? Iya, tulis saja, ditulis ini uraiannya nanti. Iya. Jadi yang pertama itu kan ada penanya, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda memilih yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan di lingkungan Anda, serta Anda dapat menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita sendiri. Monggo silakan dituliskan. Jawab semua. Satu, pilih salah satu. Iya. Nanti yang sudah, untuk pertanyaan pertama bisa ditempelkan di sini ya. Motivasi Anda untuk mengikuti pelatihan nanti bisa ditempel di sini. Untuk pertanyaan kedua, motivasi di tempat waktu bisa dituliskan di sini. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke. Nanti yang sudah selesai boleh langsung ditempel di sini ya. Diberi nama, diberi tanda tangan atau nama bisa. Ya. Ya, Bu Lasmi sudah. Monggo Bu Lasmi maju ke depan sini. Nah, di sini Bu Lasmi sebagai seorang pendidik, di bawah dulu aja Bu Lasmi, tidak apa-apa, ada ke sana. Ya, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bu Lasmi?
Silahkan disampaikan kepada teman-teman. Ini untuk jawaban saya sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Untuk yang nomor 1 dan 2, itu bukan ya Bu. Kita seorang pendidik harusnya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang nomor 3, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu jawaban dari saya Bu Lili. Terima kasih Bu Lasmi. Jadi untuk Bu Lasmi memilih jawaban nomor 3 ya. Oke, selanjutnya siapa yang sudah selesai? Monggo silakan ditempel di sini. Ya, Bu Bintang sudah selesai. Silakan ditempel dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya, silakan ditempel Bu Bintang. Iya, sebagai seorang pendidik, motivasi apakah yang mendasari Bu Bintang untuk mengikuti kegiatan pelatihan? Tolong disampaikan Bu Bintang. Silakan. Saya mengikuti kegiatan pelatihan untuk memotivasi diri saya agar lebih maju dan berkembang lagi sebagai seorang guru. Iya. Terima kasih Bu Bintang. Tepuk tangan buat Bu Bintang dan Bu Lasmi. Iya. Monggo yang belum silakan ditempel. Bu Rizka, Bu Maria, dan Bu Wanti. Jadi yang dipilih Bu Lasmi dan Bu Bintang adalah nomor 3. Nah ini Bu Rizna. Bu Rizna pilih nomor berapa tadi? Pilih nomor 3. Silahkan disampaikan Bu Rizna. Apa motivasi Bu Rizna yang mendasari untuk mengikuti kegiatan pelatihan? Ya mungkin sebagian besar sama ya, untuk lebih mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi yang berasal dari mana Bu Rizna motivasinya? Dari diri sendiri tentunya. Baik. Terima kasih Bu Rizna. Tepuk tangan Bu Rizna untuk Bu Rizna ya. Bu Wanti sudah selesai. Ya, silakan disampaikan Bu Wanti. Motivasi apa yang mendasari Bu Wanti untuk mengikuti kegiatan pelatihan? Iya, terima kasih. Untuk saya, untuk mendapatkan motivasi diri sendiri biar lebih memajukan diri. Kalau ada kekurangan kita bisa lebih mengontrol. Terima kasih Bu Wanti. Tepuk tangan buat Bu Wanti. Ya, mungkin Bu Maria nih, silakan ditempel. Nah, berarti ini kebanyakan dari ibu guru semua itu melakukan pelatihan itu karena motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Sudah betul semua ya. Berarti tepuk tangan buat ibu guru hebat ya, luar biasa ya. Jadi kita dalam mengikuti kegiatan apapun itu harus berdasarkan motivasi dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk apa teman-teman? Untuk pengembangan diri kita agar diri kita dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan kita dapat mengembangkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Karena apa yang kita lakukan itu nanti akan dicontoh oleh peserta didik kita. Nah sekarang yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu atau mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya, ya. Jadi di sini maksudnya jika di sekolah ini tidak ada teguran atau apa ya maksudnya teguran ketika kita datang terlambat, tapi panjenengan semua tetap datang tepat waktu, ya itu tolong dijelaskan. Tidak ada ya, silakan dijawab sesuai apa yang ada di pikiran ibu-ibu semuanya. Ini kita beri waktu 30 detik cukup. Cukup ya, 30 detik ya. Ya, di sini tidak ada jawaban benar atau salah. Ya, karena kita kan belajar bersama ini sifatnya. Saya tidak menggurui panjenengan semua, tapi kita belajar bersama.
Ya, Bu Lasmi sudah selesai. Iya, Bu Lasmi monggo ditempel Bu Lasmi. Ya, sebelum ditempel tolong disampaikan dulu Bu Lasmi. Terima kasih. Ya. Jawaban saya akan tetap datang tepat waktu karena kita sebagai guru juga sebagai pemimpin anak-anak, sebagai contoh juga karena kita melakukan kegiatan disiplin positif yaitu datang tepat waktu. Itu saja Bu Dewi. Iya. Terima kasih Bu Lasmi. Monggo selanjutnya. Oh, Bu Wanti dulu ya. Di sini Bu Bintang ya. Silakan Bu Wanti. Terima kasih. Kalau saya, apa itu kita tetap datang tepat waktu untuk memberi contoh pada murid, untuk melatih murid disiplin. Karena murid itu meniru, sifatnya itu meniru. Jadi kita harus kasih contoh yang baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Wanti. Selanjutnya monggo Bu Bintang. Ya. Ya, jadi kita melakukan apa? Kita tetap datang tepat waktu ya, walaupun di sekolah kita tidak ada aturan atau teguran. Jawaban saya akan datang tepat waktu karena itu bentuk dari tanggung jawab dari pekerjaan saya. Jadi untuk keprofesionalan diri saya sendiri selama bekerja. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Bintang, ditempel dulu Bu Bintang. Masa dibawa lagi ya. Betul sekali ya. Ayo Bu Risna monggo. Iya baik. Memang kan kalau kebajikan itu biasanya bersama yang sama. Silakan disampaikan dulu Bu Risma. Iya. Iya, ini semua sebenarnya hampir sama. Selain menjadi contoh sebagai guru, juga menjadi teladan sebagai muridnya, juga sebagai tanggung jawab bagi guru tersebut pekerjaan yang dilakukannya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Risna. Selanjutnya Bu Maria monggo bisa disampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Maria jika di sekolah itu tidak ada aturan. Ini saya sebagai karyawan atau guru untuk mengajarkan pada anak kedisiplinan dan ketertiban di dalam sekolah. Baik, terima kasih Bu Maria. Iya, ini masih bermasalah ya, biar dibenahi Bu Resti dulu. Baiklah teman-teman ya, karena kita sebagai seorang pendidik pastinya kita harus dapat memberikan contoh yang baik. Jadi walaupun di sekolah kita tidak ada aturan atau teguran untuk kita datang tepat waktu, tapi karena tanggung jawab kita sebagai pendidik atau sebagai pengajar ya, jadi kita tetap datang tepat waktu. Next Bu Resti, ini kita akan membahas tentang motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Next Bu Resti. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restrukturing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal ya. Jadi motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini itu adalah bersifat eksternal. Jadi bersifat dari orang lain ya, bukan dalam diri sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Nah, motivasi yang kedua ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Karena di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam
dalam dunia berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kalau motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara. Jadi ketika anak-anak nanti sudah tidak diberikan penghargaan, sudah tidak bisa diberikan imbalan, mungkin dia akan motivasinya berkurang atau motivasinya hilang. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 ini kira-kira bisa dilaksanakan kan? Tidak, ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini bersifat internal, ya. Next, Bu Resti. Nah, di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses, ya. Hukuman itu termasuk adalah identitas gagal. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, itu kita sama dengan menyiapkan identitas yang gagal. Nah, ketika kita mengajarkan anak-anak disiplin, konsekuensi, dan restitusi, di sini kita sama juga telah menyiapkan anak dengan identitas yang sukses. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman, ya. Jadi kalau panjenengan dihukum, pasti hati ini terasa sakit, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi kalau panjenengan misalnya melakukan sesuatu, pasti ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka panjang, ya. Jadi hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan jangka waktunya akan panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman, namun jangka waktunya pendek. Kalau hukuman itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau restitusi itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau restitusi itu anak dikuatkan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, namun konsekuensi korban bisa diabaikan, dan restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan bersalah. Nah, konsekuensinya murid dibuat tidak nyaman, restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah bisa terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Jadi hukuman itu kalau muridnya tidak takut, itu tidak berjalan. Namun konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, selanjutnya hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Sedangkan hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi maksud anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, coba saya ulang ibu-ibu ya. Untuk hukuman itu termasuk identitas apa? Identitas gagal, ya betul. Kalau disiplin, konsekuensi, dan restitusi itu menyiapkan identitas sukses, ya. Kalau hukuman itu adalah sifatnya negatif, ya. Untuk hukuman itu sifatnya
negatif, kalau konsekuensi itu netral, dan sedangkan untuk restitusi itu adalah positif ya. Untuk negatif, awas kalau dilakukan nanti kamu kena marah. Terus netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal ini yang merupakan apa yang akan kalian lakukan. Next, Bu Resti. Iya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini perlu untuk dilakukan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid mudah untuk mengingatnya dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kegiatan untuk menentukan keyakinan kelas ini harus dibuat bersama dengan anak-anak. Jangan hanya bu guru sendiri yang membuat keyakinan kelas. Kalau bu guru sendiri yang membuat keyakinan kelas, itu namanya bukan keyakinan kelas, tapi peraturan. Beda ya. Kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama dengan anak-anak. Kira-kira sudah diterapkan belum ibu-ibu untuk membuat keyakinan kelas? Sudah, oke ya. Nah, keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali ya. Tidak harus itu terus, tidak, tapi kita menyesuaikan. Jika perlu ditambahkan, silakan untuk ditambahkan. Next, Bu Resti. Ya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita itu memberi kesempatan kepada semua warga sekolah jika kita menentukan keyakinan sekolah. Dan jika kita menentukan keyakinan kelas, maka kita melibatkan seluruh anggota yang ada di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana sebuah anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi itu nanti ditulis semua ya di kertas ukuran poster, jadi nanti semuanya bisa mengetahui. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan, itu negatifnya. Untuk positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus, tidak boleh berlari. Untuk positifnya apa, Ibu? Berjalanlah lebih baik ya. Terus masih contoh lagi. Kira-kira yang kalimat ajakan positif itu seperti apa? Coba Bu Bintang bisa disampaikan contohnya coba untuk kalimat positif di situ kita. Ya. Negatifnya dulu apa? Iya, negatifnya dulu terus positifnya. Iya, kalimat negatif jangan suka marah-marah. Iya. Kalau kalimat positifnya mungkin ayo banyak senyum, ayo banyak sabar. Iya, betul. Terima kasih Bu Bintang. Mungkin Bu Lasmi. Kalau Bu Lasmi seperti apa coba untuk kalimat negatif dan positifnya? Untuk kalimat negatifnya biasanya jangan berebut. Positifnya antrilah dalam menunggu giliran, sabar menunggu giliran. Iya, kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya kalau di sini ya, ibu dulu ya. Iya, jadi untuk kalimat yang negatif itu lebih baik kita ubah menjadi kalimat yang positif. Karena dulu kan kita pasti ya, jangan gitu ya. Jadi kita ubah, jadi kita tunjukkan yang lebih baik. Karena ketika anak dilarang untuk tidak melakukan, dia pasti penasaran. Jadi makanya nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, bahasanya kita ubah
Siap ibu-ibu? Siap. Oke, selanjutnya contoh. Jadi kita harus dapat memberikan contoh 5 kalimat negatif. Ya, ini ya yang tadi sudah kita sebutkan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti yang sudah Bu Bintang dan Bu Lasmi sampaikan tadi ya. Jadi kalimat negatifnya nanti harus diubah menjadi kalimat positif. Yang ketujuh, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Untuk yang nomor 8, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi nanti ibu-ibu jika membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak apalagi di usia dini, jadi nanti anak-anak bisa lupa. Selanjutnya yang ke-9, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang 10, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas agar semuanya bisa melihat. Next, Bu Desti. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi contohnya seperti ini. Terus untuk keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Untuk keyakinan kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami yang meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau keyakinan kelas di kelas 7 itu usianya kan sudah lebih dewasa ya, lebih matang, jadi untuk keyakinannya itu sudah berupa kalimat. Nah sekarang untuk contoh keyakinan di taman kanak-kanak, berdoa sebelum belajar, ini sudah ya. Datang ke sekolah tepat waktu, selalu berbicara sopan, selalu berpakaian rapi, menjaga kebersihan, rukun dengan teman, belajar dengan gembira. Nah, sampai di sini bisa dipahami Ibu Guru? Siap. Ya, next Bu Resti. Nah, ini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kalau menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya seperti apa? Kelihatan apa tidak Bu dari situ? Iya, tak acuh kepada teman dan guru. Terus kalau mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak seperti? Iya, tidak memberikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Untuk bekerja, tampak seperti
tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti, tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Terus menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak dikerjakan, memberikan hal terbaik, tidak tampak asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Ini kalau dalam bekerja. Kalau rasa diterima dan dimiliki, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah, tidak tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapatkan musibah, ya. Jadi itu tadi ya. Selanjutnya kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu seperti huruf Y ya ini ya. Jadi terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang orang milik lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah di sini terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong, ya, permisi. Itu kata-kata ajaib ya. Boleh saya pinjamin? Iya, nanti akan segera saya kembalikan. Terus yang terakhir yaitu berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam atau hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Next, Bu Resti. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, tugas guru. Tugas guru apa saja ini? Kalau ada di sini, iya, mengajar, mendidik, iya, menjawab pertanyaan, terus memberi nilai, iya, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, iya, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, iya, menjalankan keyakinan kelas, terus peduli terhadap semua murid. iya, peduli terhadap murid. Kalau tugasnya murid, apa Bu Maria? Tugasnya murid, iya. Oh yang Bu Maria tidak terlihat ya. Tugasnya murid kayak Bu Lasmi. Tugasnya murid belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Iya, terima kasih Bu Lasmi. Terus apa tugas yang tidak dilakukan guru, yang tidak boleh dilakukan guru itu apa? Bu Bintang. Iya, guru tugasnya bukan apa ya? Menyakiti atau disakiti. Iya, guru itu jadi tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Terus Memaksa kamu untuk belajar. iya, berarti di sini guru boleh nggak untuk memaksa anak-anak untuk belajar? Ya. Tidak. Selanjutnya, Merapikan barang-barang murid. iya, guru boleh nggak merapikan barang-barang murid? Ya. Biar muridnya sendiri. Iya, tidak ya. Jadi biar anak-anak yang merapikan sendiri dengan kita memberikan contoh. Ya. Selanjutnya, Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. iya. Jadi bu guru itu tidak menyiapkan makanan dan barang-barang atau alat tulis anak-anak. Karena kan anak-anak kita ajari untuk sesuai yang ada di profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Ya. Sekarang yang selanjutnya, guru tugasnya bukan apa ya? Sama ya, itu menyakiti atau disakiti, terus mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, serta melakukan tugas guru memutuskan untuk teman kamu. Itu yang harus berbalik itu ya. Oke, next Bu Resti. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan kita untuk bertahan hidup itu apa, Ibu
Guru? Iya, makan, minum. Iya. Terus selanjutnya yaitu penguasaan. Jadi kita itu juga butuh penguasaan serta kasih sayang dan rasa diterima. Panjenengan butuh kasih sayang dan rasa diterima. Iya, pasti butuh sekali ya kasih sayang dan rasa diterima. Karena ketika kita berada di suatu tempat atau organisasi, namun kita merasa tidak bisa diterima, itu pasti rasanya kita akan berkecil hati. Nah, selanjutnya itu kesenangan. Ibu-ibu butuh kesenangan. Butuh. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Ibu-ibu butuh bebas. Butuh ya. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita, ketika 5 kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi, dia tidak akan bisa belajar dengan baik karena kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Makanya ketika anak-anak melakukan sesuatu yang kurang tepat, itu pasti ada alasannya karena salah satu kebutuhan dasar dari anak-anak itu belum terpenuhi. Next question. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan tonton bersama-sama yaitu 5 posisi kontrol ya. Jadi 5 posisi kontrol nanti akan kita lihat di sini bersama-sama yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Mari nanti kita saksikan bersama ya. Dan nanti silakan Ibu Guru memberikan pendapatnya. Monggo Bu Resti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, ibu-ibu, setelah melihat video ini, kita dapat mengetahui posisi kontrol manakah yang kira-kira nanti akan kita terapkan ke anak-anak. Posisi kontrol yang paling ideal, kira-kira posisi apa setelah melihat video ini? Iya, posisi kontrol manager. Namun yang sudah kita laksanakan sebelum kita belajar di sini, kira-kira posisi kontrol mana yang sudah ibu-ibu terapkan? Posisi kontrol apa, Bu Risna? Ini ada di situ, pakai Bu Risna. Nah, Kira-kira yang sudah Bu Risna lakukan itu posisi kontrol apa? Iya, sebagai teman atau pembuat rasa bersalah atau penghukum? Membuat rasa bersalah. Iya, kebanyakan itu ya, guru itu sering menerapkan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi kalau kamu nggak melakukan nanti bunda dimarahin, bukan ke sekolah, misalnya seperti itu ya. Kalau kamu nggak lalu nanti diantar Bu Lili loh, gitu ya. Kalau Bu Bintang, kira-kira posisi kontrol apa yang selama ini dilakukan? Kayaknya teman ini kalau Bu Bintang ini. Iya. Biasanya diancam nanti dibilangin ke beli loh. Iya, jadi
menakutkan dan menyeramkan. Kalau Bu Lasmi, posisi kontrol apa yang selama ini diterapkan? Kalau Bu Lasmi sudah dari guru penggerak, pastinya manajer. Terus terang, dari kelima itu tidak sengaja belum disengaja semua sudah saya lakukan. Berarti kelima-limanya ya Bu Lasmi? Ya alhamdulillah setelah itu bergerak kita mengetahui posisi manajer, itu yang lebih baik kita lakukan. Itu beli. Iya, terima kasih Bu Lasmi. Kalau Bu Mar ini kan guru agama di sini ya. Kira-kira posisi mana yang selama ini sudah diterapkan oleh Bu Mar? Pemantau. Iya, jadi Bu Mar selama ini yang diterapkan adalah pemantau. Jadi setelah kita belajar bersama ini nanti ya, harapannya yang panjenengan terapkan adalah kalau tidak bisa posisi manajer, paling tidak panjenengan menerapkan posisi pemantau. Jadi tidak langsung menghadir anak atau seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi, jadi ketika kita akan menyelesaikan masalah anak-anak, kita menggunakan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika anak-anak bersalah, jangan langsung dihardik gitu ya, jangan langsung dimarahi, tapi kita stabilkan identitasnya dulu dengan contoh seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Ketika identitasnya sudah stabil, nanti kita validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi guru bisa menanyakan ya, bisa memvalidasi tindakan yang telah dilakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ketika sudah menstabilkan identitas, sudah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya. Jadi anak-anak kita tanyakan keyakinan kelasnya. Jadi sehingga dia nanti bisa mencari solusi terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi kita berikan kesempatan untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan dia itu pengen menjadi anak yang seperti apa. Ini ya tentang segitiga restitusi. Next Bu Lesti. Nah, terima kasih ya. Kira-kira nanti sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Baiklah, sebelum ini saya akhiri, saya minta ibu-ibu untuk mengisi refleksi dulu ya. Jadi, refleksi selama mengikuti kegiatan ini, itu apa saja ya? Ya, silakan diisi dulu ya, dan nanti silakan disampaikan di depan. Ya, monggo silakan direfleksikan dari kegiatan hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan ibu-ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Terus hal baik apa yang panjenengan dapatkan dalam kegiatan hari ini? Dan yang ketiga, apakah yang akan panjenengan lakukan? Monggo silakan dituliskan.
Bu Lasmi sudah? Ya, silakan Bu Lasmi bisa disampaikan refleksinya hari ini. Di sini Bu Lasmi. Ya. Refleksi saya setelah mengikuti ini yaitu bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini. Perasaan saya sangat senang sekali. Begitu juga dengan teman-teman karena di sini hal baik yang saya dapatkan yaitu kita mendapatkan ilmu baru yang kita tidak tahu, kayak seperti posisi lima kontrol tadi. Yang keempatnya itu sengaja tidak sengaja saya lakukan, tapi setelah ada posisi manajer, insya Allah akan saya terapkan ke anak-anak saya. Apa yang akan Anda lakukan? Setelah mengikuti ini tadi, saya akan bergerak untuk diri saya sendiri, agar saya bisa melakukan perbaikan yang dulu belum saya lakukan. Sekarang insya Allah dengan adanya ini saya akan bergerak menuju yang lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lasmi. Jadi senang ya setelah mengikuti kegiatan hari ini. Iya, terima kasih Bu Lasmi. Ada lagi yang sudah selesai? Oh iya, Bu Resti. Monggo silakan Bu Resti. Dari tadi tidak tampil menjadi operator. Terima kasih Bu Resti sudah membantu. Iya, di situ tidak apa-apa. Refleksi saya hari ini nomor 1, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan hari ini? Saya merasa sangat senang sekali. Kedua, baik apa yang saya dapatkan, yaitu saya mendapatkan ilmu baru tentang posisi kontrol tadi. Kemudian yang akan saya lakukan setelah ini adalah mempraktekkan posisi kontrol itu kepada anak-anak supaya anak-anak di kelas lebih senang, belajar juga nyaman, jadi tidak ada rasa takut atau tertekan gitu. Siap, keren sekali Bu Resti. Terima kasih Bu Resti. Ya, ada lagi yang sudah selesai? Bu Maria, monggo Bu Maria. Refleksinya apa setelah mengikuti kegiatan hari ini? Perasaan senang sekali. Mic-nya Bu Maria. Tidak, kurang dekat. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan hari ini? Perasaan senang sekali. Hal baik apa yang Anda dapatkan, mendapatkan hal yang baru. Siap. Apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini untuk memperbaiki dan mempraktekannya? Iya, keren sekali. Tepuk tangan untuk Bu Mar. Iya. Bu Lasmi tadi belum dikasih tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan buat Bu Lasmi juga ya. Selanjutnya monggo Bu Rita. Ya, refleksinya apa setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Tentunya sama, senang sekali karena mendapatkan pengetahuan baru tentang posisi kontrol yang selama ini saya sendiri juga kurang mengerti, memahami juga. Ya. Lalu hal baiknya lebih tahu tentang hal-hal positif yang akan saya terapkan terhadap anak didik saya. Yang akan saya lakukan setelah kegiatan hari ini, saya akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Iya, keren. Tepuk tangan buat Bu Rita ya. Selanjutnya Bu Risna. Apa Bu Risna? Refleksinya setelah mengikuti kegiatan hari ini, tambah suram atau tambah terang? Iya, silakan disampaikan Bu Risna. Perasaannya nggak saja hanya mendapatkan ilmu baru yang belum pernah saya tahu gitu ya. Iya. Dan yang kedua hal baiknya ya mendapatkan banyak pengetahuan yang belum pernah saya ketahui, misalkan tentang posisi kontrol tadi, terus ketiga diskusi dan sebagainya yang sudah saya rasakan tadi. Dan yang terakhir yang akan saya lakukan sama, kebanyakan sama, saya akan menerapkan dan mempraktekkan secara langsung kepada anak-anak tentang posisi kontrol ini. Pilih yang mana Bu Risna? Pertama ya posisi kontrol manager. Siap semuanya berpindah ke manajer. Siap ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Baiklah Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di TK Kemala Bayangkari 43 Pare. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bersama hari ini dapat membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya, serta kedepannya kita dapat menerapkan
ke semua peserta didik kita di TK Kemala Bayangkari 43 Pare. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.